السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق جميع المخلوقات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير من أدى الأمانات. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد خير البريات وأزكى البشريات، وعلى آله وأصحابه ما دامت الأرض والسماوات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. أما بعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat yang sangat banyak yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan di dalam Al-Qur'an Allah tegaskan saking banyaknya nikmat yang Allah berikan bahwa kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tugas kita adalah mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujaan dan pujian yang patut dan layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati, meyakini bahwa semua nikmat yang kita miliki itu datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah bersyukur dengan anggota badan dan anggota tubuh kita dengan cara menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nikmat-nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk melakukan ketaatan dan amal-amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita Allah jadikan hamba-hamba yang betul-betul bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, orang-orang yang setia mengikuti ajaran beliau, dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai yaumil qiyamah nanti. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat fardu maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kita melanjutkan kajian kita kitab Al-Kabair, kitab yang berisi tentang dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari untuk kita hindari dosa-dosa itu. Kita kaji untuk kita jauhi dosa-dosa tersebut. Kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Zahabi rahmatullahi ta'ala alaihi. Kita pada pekan yang telah lalu masuk ke pembahasan dosa besar yang ke-26, yaitu dosa berbuat zalim. Dan sudah kita sebutkan beberapa ayat yang berisi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi para pelaku kezaliman dan para pelaku aniaya. Kita melanjutkan apa yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dan yang beliau nukil dari hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan dosa besar yang ke-26 ini, yaitu dosa berbuat zalim atau dosa kezaliman. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni harramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Musannif rahimahullahu ta'ala mengatakan, kata beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Tuhannya, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, bahwasanya Allah berfirman. Jadi hadis ini hadis qudsi, hadis yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini? Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah menyeru hamba-hambanya. Kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah jalla jalaluhu, inni harramtu adh-dhulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim atas diriku sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan dengan kalimat bahwa Allah telah haramkan baginya perbuatan zalim. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dan perbuatan zalim itu termasuk sifatun naqs, sifat yang sifatnya adalah aib dan kekurangan, dan mustahil ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu hanya memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Sementara perbuatan zalim itu adalah kekurangan dan sifat naqs, aib. Maka mustahil Allah memiliki sifat zalim. Oleh karenanya yang dimiliki oleh Allah adalah lawanan daripada sifat zalim, yaitu sifat adil. Makanya dalam hadis qudsi ini Allah tegaskan, dan juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sihuang banyak ayat dari Al-Qur'anul Karim. Ini tadi hadis qudsi, firman Allah, kata Allah, inni haramtu adh-dhulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman atas diriku sendiri. Artinya Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Allah mustahil berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari berbuat aniaya. Semua yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu dibangun di atas keadilan, yang mana keadilan itu merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci dari sifat zalim itu juga difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi
ayat 49 kata Allah Subhanahu wa taala, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak berbuat zalim kepada seorang pun. Jadi tidak ada satu pun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang ada hamba Allah nang ketika ia menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak atea, nang tidak sesuai dengan keinginan hatia, lalu bepander berceruman Tuhan tidak adilen. Itu sama menganggap Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim. Kenapa? Karena lawan dari adil itu adalah zalim. Ketika ada seorang hamba yang mengatakan Allah tidak adil kepada dirinya, ini menuduh Allah berbuat zalim, dan itu berarti mendustakan hadis qudsi firman Allah ini, dan mendustakan banyak ayat di dalam Al-Qur'an di mana Allah menyatakan, salah satunya dalam surat Al-Kahfi tadi, wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu, Tuhanmu tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun, kepada seorang pun. Begitu juga di dalam surat Fussilat ayat 46 tentang bahwa Allah itu maha suci dari berbuat zalim dan aniaya. Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma rabbuka bidhallamin lil abid, dan tidaklah Tuhanmu berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah Tuhanmu, kata Allah, berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Begitu juga dalam surat Thaha 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun, barang siapa yang mengerjakan dari amal saleh sedangkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yakhafu zulman wala hadma, maka tidaklah orang yang melakukan amal soleh itu khawatir dan takut bahwa Allah berbuat zalim. Artinya apa? Bahwa Allah tidak akan pernah zalim. Setiap amal soleh yang dikerjakan itu pasti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan dibalas dengan kebaikan dan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, setiap orang yang melakukan amal buruk, setiap orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik, maka juga Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarnya dengan dosa dan siksa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim. Jadi dalam hadis qudsi tadi Allah terangkan bahwa perbuatan zalim itu mustahil ada pada zatnya, bahwa Allah telah haramkan zatnya melakukan kezaliman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, kikuan Allah, wa ja'altuhu, dan aku jadikan perbuatan zalim itu bainakum, di antara kalian. Di antara kalian maksudnya di antara hamba-hamba Allah, muharraman, hukumnya haram. Jadi perbuatan zalim antara sesama hamba aku jadikan haram, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba pun kepada hamba yang lainnya. Maka terakhir Allah katakan, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Aku haramkan zalim atas diriku, kata Allah, dan aku jadikan perbuatan zalim itu haram di antara kalian hamba-hambaku, maka janganlah saling berbuat zalim. Nah, ini larangan. Kalau sehuang ilmu usul fikih an-nahyu, dan ada sebuah kaidah usuliyah kata para ulama, al-aslu fin nahyi at-tahrim. Hukum asal larangan kalau datang dari Allah dan Rasulnya, maka itu menunjukkan bahwa perbuatan itu haram dan dosa. Perbuatan itu adalah perbuatan yang diharamkan dan itu adalah dosa. Tambah lagi, dosa zalim ini dimasukkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam daftar dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan diletakkan di urutan yang ke-26. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis? Qalu ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Faqala al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin
wa siyamin wa hajjin fayati wa qad syatama hadha wa akhadha mala hadha wa nabasha an 'irdi hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha fayu'khadhu li hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma 'alaihi ukhidha min khatayahum faturiha 'alaihi thumma turiha finnar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah mengajukan pertanyaan kepada para sahabat, dan itu hadis rancakam itah mihindinga tentang perbuatan zalim. Kikuan Rasulullah melontarkan pertanyaan kepada para sahabat beliau, atadruna manil muflis, ketahuan ketuh bayi uluh nang bangkrut. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat ketika mendapatkan pertanyaan sama ete dari Nabi Muhammad, hantam elen belum sewang dunia, maka pikiran elen tentang dunia. Apalagi pertanyaannya tentang uluh nang bangkrut. Injawab para sahabat, qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Wahai Rasulullah, orang bangkrut di antara kami itu adalah orang yang tidak punya dirham, maksudnya uang. Ikuan para sahabat, uluh bangkrut wahai Rasulullah, uluh nang midak mina duit, wala mata' dan midak mina harta benda. Atau uluh nang asala mina duit kemudian lepah duita, mina harta benda asala lalu lepah harta benda ya. Ikuan para sahabat, ete uluh bangkrut wahai Rasulullah. Tentang belum huang dunia, ketika ada pertanyaan tentang uluh bangkrut, bayangan para sahabat uluh bangkrut, uluh nang macam ete. Dan itah pun kicak memandang bahwa uluh bangkrut, uluh nang lepah harta benda ya, lepah duit lepah kesugih ya, bayangan itah nang macam ete. Tapi ternyata pandangan Islam terhadap orang bangkrut itu berbeda. Persepsi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang bangkrut yang sesungguhnya bukan orang yang kehilangan dunia. Tapi ikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait orang bangkrut dalam pandangan Islam, dalam pandangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangkrut yang sesungguhnya itu qal, beliau bersabda, al-muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Orang bangkrut dari umatku, kata beliau, adalah orang yang datang pada hari kiamat. Ketika terjadi kiamat kare, ya atun domah marak hari kiamat kani si akhirat, bisolatin, domah maimbit pahala sembahyang, rajin sembahyang ketika belum, tidak sembahyang wajib mas, sembahyang sunnah rajin cak. Domah marak negeri akhirat, ketika terjadi hari kiamat bahata pahala sembahyang arek bebanaran. Wa zakatin, datang pada hari kiamat kata Rasulullah dari umatku membawa pahala zakat yang banyak sekali. Arek banar meina kesugihan selalu wajib meluan zakat, berzakat terus dan selalu menunaikan zakat. Bahata pahala zakat marak akhirat ketika terjadi hari kiamat. Wasiyamin, meimbit pahala puasa ketika belum rajin puasa sunnah. Bahata pahala puasa mara akhirat kekon Nabi Muhammad ketika terjadi hari kiamat. Wahajjin, meimbit pahala haji. Dumah mara hari kiamat, mara akhirat dengan pahala sembahyang, dengan pahala zakat, dengan pahala puasa, dengan pahala haji. Bahwa arek mina pahala. Bahkan di dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi yang berbeda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bihasanatin amsalil jibal. Orang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat nanti dengan kebaikan-kebaikan seperti gunung. Memudah kedatuha gunung kan? Artinya pahalanya bertumpuk-tumpuk. Sangku tumpukan gunung nang tidak memudah kedatuh hati.
arek banar pahala ya. Tapi ikuan Rasulullah SAW dumah pada hari kiamat dengan pahala nang midak mudah ke area teh, dengan pahala nang bejibun, pahala sembahyang, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Ikuan Rasulullah SAW fayati wa qad syatama hadza. Maka dia datang dulu ketika di dunia dia pernah memaki seseorang, pernah mencaci uluh waktu belum si dunia. Ketujuh ya menguyak keburukan uluh. Si hadapan baun uluh ya, itu ada nang model itu. Nguyak kekurangan uluh ti irawa terus mencaci, memaki uluh atau menyumpah uluh. Wa Nabi wa akhadha mal hadza, ketika ia adumah mara akhirat, ketika si dunia bihin ia pigi menduan hartan uluh. Menduan hartan uluh. Hak hayun uluh indua ya nyebut hayu ya. Yain pun bentuk menduan hak uluh, menduan hartan uluh. Wa nabasha an irdi hadza, kemudian membongkar aib untuk merusak kehormatan orang lain ketika si dunia. Menyebut keburukan uluh, menyebut aib uluh, menyebaran aib uluh. Wa daraba hadza, pernah memukul orang lain ketika si dunia dengan cara zalim, mengepehe uluh. Wa safaka dama hadza, pernah membunuh orang, menumpahkan darah orang lain. Pahala areca cuman waktu belum rajin melakukan perbuatan aniaya dan perbuatan zalim. Dari mulai mencaci, memaki, menyumpah, imbahete menduan hartan uluh, menduan hak uluh, merusak kehormatan uluh, menyebutan aib-aib uluh, kemudian mengepehe fisik uluh, atau bahkan menumpahkan darah orang lain, menghilangkan nyawa orang lain. Maka kekuan Rasulullah SAW nang bangkur te adalah uluh nang model macam itu, uluh nang model ete. Etun te araya ibadah te, atau ketika rajin beribadah begawi akan uluh lain. Ada manusia model itu, maka kita perlu hati-hati. Begawi tapi akan uluh lain rupa nang inzalimi rupa beda tapi ibadahen, beda tapi ibadahen, beda cangkalen. Nang cangkal beribadah ketujuh melakukan kezaliman dengan uluh. Maka kekuatan Nabi SAW seperti inilah orang bangkrut dari umat beliau. Fayukhadhu lihadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, diambil kebaikan-kebaikan ya, pahala sembahyang induan uluh, inengan mara uluh nang pigi inyumpah. Pahala zakata induan Allah Subhanahu wa taala, inengan hi Allah Subhanahu wa taala mara uluh nang pigi inyebuta keburukan dan aibah. Pahala haji induan hi Allah Subhanahu wa taala, inengan hi Allah mara uluh nang pigi indua ya harta ya. Pokoknya antri, hati-hati antri. Maka nanti akan disebutkan juga oleh Al-Imam Az-Zahabi bahwa yang paling ditakutkan oleh setiap orang dari itah tun kareh ketika terjadi hari kiamat, kan ketika terjadi hari kiamat kan berbagai macam manusia dari berbagai macam tempat dan generasi kumpul si kanih si padang mahsyar. Yang paling ditakutkan itu kata para ulama, atau bahkan itu salah satu riwayat dari Nabi SAW, yang paling ditakutkan oleh seseorang ketika uluh te menggite seseorang nang pigi ingenala si dunia, itu paling miceham. Itu tidak memudah ke area manusia dari zaman Nabi Adam sampai terjadi hari kiamat kare kan are. Nah ketika itah tun ada si padang mahsyar kan nih, nang paling menjadi kacicih itah teh ketika itah menggite uluh, nang uluh teh itah kenal dengan ia. Temen maka miceh bebuah teda uluh tun dumah marayaku menagih pahalanku. Itu paling menjadi kecicih uluh, atau paling menjadi kecicih setiap orang dari kita pada hari kiamat di padang mahsyar kali. Tegite kawal misalnya, lalu miceh bebanaran, oke kowe bebuah itu menagih hak dengan aku. Gite ini yang lain patuh waktu si dunia, bebuah menagih hak dengan aku. Amun tegite uluh, tapi uluh teh rupa itah mida pigi kenalan sedunia berarti aman. Aman berarti mikeh tegete uluh
uluh tun kira belum si zaman nang helu behinam mida pergi terumpakan dengan itah aman berarti nanti tidak mungkin itah melakukan kezaliman kepada orang yang mida pigiin si zaman dan mida pigiin belum dengan itah. Tapi kalau sudah tegite si badang mahsyar teh uluh nang itah kenal dengan ia waktu si dunia, maka itu yang menjadi ketakutan setiap orang kata para ulama di hari kiamat di padang mahsyar. Kaji jahat ije mah bebuah nang itu nang nyebutan hinabi sawang hadis tuna terjadi dengan iya nang menggite uluh nang ingenal teh buah termasuk uluh nang bangkrut iya tuh. Jadi induan kebaikan pahala sembahyang dan pahala ibadah nang lain dengan mara uluh nang pigi inzalimi ketika si huang dunia. Kemudian ikut Nabi SAW, jadi antri sangkuluh antri menggau minyak goreng waktu itu kan, bahkan lebih areh indai. Nah, itu tidak mah antri hendak menduan harta, antri hendak menduan pahala. Fa in faniyat hasanatuhu, apabila kebaikannya habis, lepaham rupa kebaikan nang setumpuk tanah, nang sangku gunung ikut Nabi Muhammad lepah, sakin ka area uluh nang pernah disakiti waktu belum si dunia. Kearean uluh nang pernah dizalimi ketika belum si dunia. Amun lepaham kebaikan ya lepaham pahala ya nang bejibun dana qabla an yuqda ma alaihi, sebelum selesai perbuatan zalimnya dan sebelum selesai tagih menagih si akhirat kareh, maka kekuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukhidha min khatayahum, diambil dari dosa dan kesalahan orang yang pernah dia aniaya. Uluh nang pigi induaya hartaya. Pahalaya jadi lepaham minta kawa menengok mara uluh nang pigi induaya hartaya, maka dosa uluh nang pigi induaya hakka induaya hartaya teh ete nang inumpukan he Allah Subhanahu wa taala mara iya nang menduan harta nuluh teh. Dosa nuluh numpukan mara iya. Rupa masih arek beh nang antri sementara pahala lepaham, maka dosa-dosa nuluh nang antri itulah nang inengan hi Allah imbebanan hi Allah Subhanahu wa taala mara uluh nang muflis uluh nang bangkrut tenah. Faturiha alaihi, dosa-dosa orang itu, kesalahan-kesalahan orang itu dilemparkan ke dirinya, dibebankan kepadanya, summa turiha finnar, kemudian ia dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Ya Allah, begawi maka tidak memudah, junggit sembahyang puasa mulai subuh sampai maghrib menahan belau, menahan dahaga, rupa pas terjadi hari kiamat sampai mara akhirat tidak memudah uluh domah mara iya berlaku keadilan menduan hakah lepah pahala dosa-dosa nuluh numpukan mara iya. Kemudian kekuan Nabi Muhammad summa turiha finnar, kemudian orang yang muflis ini tadi, si bangkrut di akhirat ini tadi akan dilemparkan ke dalam api neraka wal iyadu billah. Wa hadhil ahaditsu kulluha fi shihahi, dan semua hadis-hadis ini, hadis-hadis yang nyebutan beliau, beberapa hadisnya sebelum pada pekan yang telah lalu nyebutan kekuan beliau seberataan hadis tun ete sumbera ada si huang kitab-kitab hadis nang sahih, kitab-kitab sahih. Artinya hadis-hadis itu hadis-hadis yang sahih yang penisbatannya kepada baginda Nabi Muhammad itu dapat dibuktikan. Penisbatannya kepada Rasulullah SAW itu benar. Bukan hadis-hadis yang kemudian derajatnya lemah atau bahkan dikatakan palsu. Hadis-hadis sahih ikon beliau. Wa taqaddama haditsu inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Dan telah lewat juga sebuah hadis ikon beliau yang mana hadisnya juga berbicara tentang perbuatan zalim. Apa isi hadisnya? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya beberapa orang atau sekelompok orang yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqqin, menggunakan harta milik Allah. Ini ditafsirkan oleh para ulama hadis, maksudnya adalah mengambil secara zalim harta orang lain dan diakui sebagai harta mereka. Inilah disebut apa? Perbuatan zalim yang berkaitan dengan harta uluh.
Sesungguhnya beberapa orang atau sekelompok orang menggunakan harta milik Allah yang mereka ambil dari orang lain bighairi haq, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang batil. Maka apa ganjarannya kata Rasulullah? Falahumun nar yaumal qiyamah, bagi mereka neraka pada hari kiamat. Hati-hati dengan harta nuluh. Hati-hati dengan harta hayun nuluh. Sekecil lain pun itu ada hitung-hitungnya dan akan ada pertanggungjawab ya. Kalau empu ya mida kawa mendua ya hindai ketika si dunia tun, maka elah himung heluen mikah kan hantam merasa surang tun kuat semena-mena dengan uluh menduan hayun uluh sekehendak surang, dan rupa uluh tun uluh lemah mida kawain menduan balik harta hayu yete si huang dunia, elah himung elah bangga bahwa memang si dunia tun mida kawa ya, tapi akan ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yang setiap keburukan dan perbuatan zalim itu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya pada hari kiamat kare. Maka ancamannya neraka, neraka dan neraka. Wa taqaddama qawluhu li Mu'adz hina ba'athahu ila al-Yaman wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Dan telah lewat juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman, ketika Rasulullah mengutus Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini ke negeri Yaman. Jadi Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu pernah dikirim oleh Rasulullah ke Yaman untuk berdakwah si Yaman. Ada satu pesan Nabi, ada arek sebenarnya pesan Rasulullah, tapi ada satu pesan yang juga dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Mu'adz ketika beliau akan tulak berdakwah marak negeri Yaman tun. Ikuan Rasulullah SAW, wattaqi da'watal mazlum. Ini berkaitan dengan menduan zakat. Jadi ketika disuruh berdakwah kemudian mengajak penduduk Yaman memeluk Islam, mengajarkan mereka tentang kewajiban, diantara yang sembahyang, kemudian diantaranya kewajiban meluan zakat. Kemudian ikhwan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wa karaima amwalihim. Mu'adz, ikhwan Rasulullah, jauhi olehmu harta-harta orang-orang Yaman yang nilainya itu tinggi. Maksudnya elak memilih harta-harta nang bagusen kalau menduan zakat, nang sedang-sedang. Elak sampai berbuat zalim ketika menduan harta nuluh untuk bayar zakat ikhwan Rasulullah. Lalu imesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam si akhir hadis ikhwan Rasulullah, wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah engkau wahai Mu'adz terhadap doa-doanya orang-orang yang terzalimi. Entamein harus miceh dengan doa uluh nang terzalimi. Ikhwan Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa orang yang dizalimi ini fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, bahwa doa orang yang teraniaya itu tidak ada yang menghijab antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa itu lakas sampai menuju Allah dan lakas ingabulan hi Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu berhati-hati. Perlu berhati-hati. Ia mengangkat lenge ketika ia dizalimi, in doa ya dengan doa keburukan, maka lakas benar Allah mengabulan. Makanya ada satu kisah yang juga disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi sehetun si halaman berikut akare, si halaman berikut bagaimana cerita ini diriwayatkan dari Al-Imam Wahab bin Munabbih. Kita langsung sebutkan saja cerita ini. Cerita tentang bagaimana segera Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang yang teraniaya. Jadi kikuan Sayyidina Al-Imam Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala, bana jabbarun minal jababirati qasran wa syayyadahu. Ada seorang penguasa uluh besar yang membangun istana yang megah. Fajaat ajuzun faqiratun fabanat ila janibihi. Ketika istananya jadi terbangunan, lalu ada seorang nenek-nenek tua nang miskin bebanaran, kemudian rupa mempendeng gubuk si gapi istanan
raja tanah sigapi istana uluh nang sugih tanah membangun gubuk gapi hete. Kemudian pada suatu hari si penguasa ini keluar dari istananya, keliling si luar. Rupa tegite gubuk hayun perempuan tua yang miskin tadi. Lalu kikuan si penguasa etun hayun aweh empu ya. Etun teh merusak pemandangan istananku. Pendeng gubuk si belikat istana hayu yang megah dana. Kalau ada gubuk model itu nikuan penguasa teh teh mahawi istanangku menjadi tidak bagus inggi teh uluh. Tidak bagus imanga uluh. Lalu dia bertanya, etun aweh empu ya kikuan si penguasa itu. Faqila dikatakan kepada si penguasa itu limra'atin faqiratin. Etun teh milik seorang perempuan miskin. Ada perempuan tua yang miskin, maka empun dari gubuk tu na ulu bakas nang miskin teh kikuan uluh nang menjawab pertanyaan si penguasa itu. Fa amara bihi fahudima, lalu diperintahkan oleh si penguasa ini untuk mengapa? Untuk merobohkan gubuk itu. Kowe irataan dengan petak. Hantam mendaur. Irataan dengan petak. Lalu fahudima, dirobohkan gubuk tadi. Faja'atil ajuzu fara'athu mahduman. Ketika itu si perempuan beda si gubuk katanya lagi beluak menggau akan hapa belum enggak nafkah. Ketika buli marak gubuka gapi istana tanah, ternyata dia mendapati bahwa gubuknya sudah dirobohkan, sudah dihancuran oleh prajurit istana. Faqalat man hadamahu, beinsek dengan uluh nang ada sekitara aweh nang merobohan gubuk kutun. Faqila al malik, kikuanelen raja penguasa nang merobohaya. Ra'ahu fahadamahu, raja atau penguasa itu melihat gubukmu lalu dirobohkan, menyuruh prajuritnya, menyuruh pengawalnya untuk merobohkan. Farafa'atil ajuzu ra'saha ila sama. Lalu apa yang dilakukan oleh si nenek tua itu? Beliau mengangkat taquluqa, menghadap langit, merahunjun, lalu mengangkat lengenya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat, dan dalam doanya dia berkata, dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Tuhanku, idza lam akun ana hadiratan fa aina kunta anta. Ketika gubuk kula tun irobohan hi uluh istana tu kula memang midain sehitun, tapi dika kan ada gitu ya. Dika ada ya Allah dan menggite ete manang iucap ya. Apa yang terjadi setelah itu? Ketika si perempuan tua ini mengangkat tangannya kemudian berdoa kepada Allah karena dia terzalimi, maka diceritakan oleh Sayyidina Imam Wahab bin Munabbih, fa amarallahu Jibril, Allah memerintahkan Jibril an yaqlibal qasra ala man fihi faqalabahu. Allah perintahkan Jibril untuk membalik istana itu. Istana dengan isi-isi ya. Uluh nang ada sehwang. Dan apa yang terjadi? Kata Al-Imam Wahab bin Munabbih, apa yang diminta oleh perempuan itu dalam doanya ketika dia menengadahkan tangannya ke langit memohon kepada Allah karena dia zalimi, maka Allah utus malaikat Jibril untuk menghancurkan istana itu sebagaimana pemilik istana menghancurkan gubuk si perempuan itu. Langsung seketika Allah turunkan balasan kepada si penguasa, si raja tadi, karena berbuat zalim kepada perempuan tua yang miskin, yang fakir. Nah ini kan cepat bebanaran, doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nyebut Nabi, ittaqi da'watal mazlum, takutlah engkau kepada doanya orang-orang yang terzalimi, karena doanya itu tidak memiliki batas antara doa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah cepat mengabulkan doa orang yang terzalimi. Berarti nang merasa terzalimi ingat berdoa. Ingat berdoa tuh kadang beda hendak berdoain cak. Nanti main senjata itu jadi incer lumayan Nabi Muhammad SAW bahwa doanya lakas terkabul, doanya lakas ijabahi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih, dan di dalam hadis yang sahih
Man zalama qaida shibrin minal ardi, barang siapa yang melakukan kezaliman dengan merampas seukuran satu, atau bahasa pembuangan ijek gawang, barang siapa yang berbuat zalim mengambil ijek menduan ijek gawang petak hayun uluh lain, man zalama qaida shibrin minal ardi, barang siapa yang berbuat zalim mengambil sejengkal tanah milik orang lain, tuwiqahu min sab'i aradina yaumal qiyamah, maka akan dikalungkan kepada orang yang mengambil tanah orang lain satu jengkal tadi secara zalim, dikalungkan 7 lapis bumi pada hari kiamat. 7 lapis bumi menduan secara zalim. Antum itu perbuatan zalim, maka balas saya ikhwan Nabi Muhammad akan dikalungkan 7 lapis bumi. Ijek gawang mah, ijek gawang. Apalagi kalau arek tambah behat tingalungan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi ba'dil kutubi yaqulu Allah ta'ala, di sebahagian kitab-kitab yang terdahulu yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu, Allah Ta'ala berfirman, ikhwan Allah, ishtadda ghadabi ala man zalama man lam yajid lahu nasiran ghairi. Kemurkaanku sangatlah berat atas orang yang menzalimi orang yang tidak memiliki penolong selain aku. Orang lemah maksudnya, yang tidak ada penolongnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satu ya tumpuan nuluhtun Allah mah. Ikhwan Allah, kemurkaanku sangatlah berat bagi orang yang berbuat zalim kepada orang yang tidak memiliki kekuatan apapun. Dia tidak memiliki orang yang menolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang penyair mengatakan apa tentang perbuatan zalim ini, wala tadliman idza ma kunta muqtadiran. Jangan sekali-kali berbuat zalim apabila engkau memiliki kekuasaan. Apabila engkau memiliki kekayaan dan kekuasaan, jangan sekali-kali berbuat zalim, kata penyair. Fadh-dhulmu yarji'u 'uqbahu ila nadami. Karena kezaliman ini akibatnya adalah penyesalan. Akhir dari kezaliman adalah penyesalan yang tiada ujungnya. Tanamu 'ainaka wal mazlumu muntabihu. Orang yang zalim itu mungkin bisa matanya di malam hari terpejam, hawa betiruh. Tapi ingat ikhwan beliau bahwa orang yang dizalimi itu bisa saja dia terjaga di malam hari, tidak bisa tidur karena sakit dizalimi itu, lalu dia mengangkat tangannya memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, yad'u 'alaika, dia mendoakan keburukan untukmu si zalim tadi, untuk orang yang berbuat zalim, wa 'ainullahi lam tanami, dan Allah itu tidak pernah tidur. Hati-hati kawan beliau. Kalau merasa berkuasa, merasa memiliki kekuatan, lalu berbuat zalim, hati-hati, karena semua kezaliman dari zaman kapanpun dan siapapun yang melakukannya, maka kezaliman itu akibatnya adalah penyesalan yang tidak ada ujungnya. Si zalim bisa tidur, tapi orang yang dizalimi karena hatinya tersakiti, dia terbangun di tengah malam lalu sholat, kemudian mengangkat tangannya memohon kepada Allah, ingat bahwa Allah itu tidak pernah tidur. Maka hati-hati tertimpa doa keburukan yang dipanjatkan oleh orang yang terzalimi. Wa kana ba'du salafi yaqul, sebahagian ulama salaf mengatakan, la tadlimid du'afa fatakunu min asyraril aqwiya. Janganlah engkau berbuat zalim kepada orang-orang lemah, maka engkau akan menjadi seburuk-buruk orang yang kuat. Merasa kuat, kan biasa ya uluh nang berbuat zalim, itu hentam merasa lebih berkuasa dari uluh nang dizalimi, merasa lebih kuat dari uluh yang dizalimi, merasa lebih hebat daripada orang yang dizalimi. Dan ia tidak ingat ada satu hal bersama orang yang terzalimi ini, bahwa ada Allah yang pasti akan menolong orang yang terzalimi. Kalau tidak katun si dunia, maka akan ada hari akhirat.
hari pembalasan, yang mana di sana akan ditegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Makanya ada seorang ulama, Syekh Mustafa As-Sibai rahimahullah taala, dalam salah satu perkataan mutiara beliau, ungkapan hikmah beliau itu mengatakan, orang yang berbuat zalim itu seakan-akan tidak bertuhan. Antum ketika ia berbuat zalim, ia lupa bahwa ada Allah yang pasti akan menolong orang yang terzalimi. Orang yang berbuat zalim itu walaupun secara zahir dengan nyame yang mengaku percaya dengan Tuhan, tapi ketika ia melakukan kezaliman itu sudah cukup menunjukkan bahwa sejati ya uluh nang berbuat zalim itu tidak percayaan dengan Tuhan. Hantam kalau ia percaya Tuhan, tidak bahagia ia berbuat zalim. Hantam orang yang terzalimi pasti akan ditolong oleh Tuhannya. Kalau ia bahagia berbuat zalim, itu berarti dia tidak betul-betul yakin akan keberadaan Tuhan, yang dimana Tuhan pasti akan membantu dan menolong orang-orang yang terzalimi. Perbuatan berbuat zalim menunjukkan ketidakpercayaannya akan adanya Tuhan yang bersama dengan orang-orang yang terzalimi. Maka perlu hati-hati. Perbuatan zalim itu akibatnya sangat-sangat mengerikan, menghapus pahala, menghilangkan pahala, menghabiskan pahala, kemudian mendatangkan dosa. Mungkin waktu di dunia jarang melakukan maksiat, kecuali maksiat kezaliman itu misalnya. Rajin beribadah, tapi ibadah bakalan lepah kare, kemudian maksiat uluh nang baca macam teh kare akan inumpukan ya Allah imbebanan ya Allah marah uluh nang berbuat zalim. Kita perlu hati-hati. Mudah-mudahan Allah beri taufik kita semua untuk menghindari perbuatan zalim. Allah tuntun kita untuk selalu melakukan kebaikan dan terhindar dari perbuatan zalim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaat. Salah khilaf mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.